Hola bestinya kata Ani. Besti, Nikita mulai sedikit reda, tapi kini Doktif terus mendapat serangan balik. Melalui unggahan story Instagramnya, Panda terlihat mengunggah ulang sebuah postingan yang menampilkan Doktif sambil mengingatkan untuk Doktif menyiapkan mentalnya. Bahkan Fitri pun dalam akun TikToknya mengunggah video yang diduga menanyakan Doktif perihal efek dari pembalasan yang ia lakukan. Tak cuma Panda, akun yang mengatasnamakan fans Fitri Salhuteru pun juga mengunggah beberapa video yang juga membahas perihal dugaan review berbayar Doktif. Bahkan hingga diduga menyebut dokter detektif overclaim serta tangkapan layar tentang dugaan Fitri yang memiliki bukti chat Doktif diduga malak owner skincare. Lebih lanjut, dalam tangkapan layar tersebut juga menyebut Doktif diduga dokter pengangguran gak ada pasien dan diduga waktunya lebih banyak digunakan untuk membuat LP. Nah, seraya tak ingin diam aja, melalui akun TikToknya, Doktif pun terlihat mengunggah video saat ia didatangi Saleh Saukia yang kini ia sudah laporkan, yang diduga video tersebut di-stitch oleh Fitri Salhuteru. Dan bukan cuma itu aja, melalui video yang beredar di sosial media, terlihat seorang wanita yang mengaku seorang brand owner skincare pun terlihat membantah kalau ia diperas Doktif agar produknya direview dan di-approve oleh Doktif, yang seraya mematahkan apa yang diunggah Panda melalui Instagram story-nya perihal 200-500 juta dugaan jasa review Doktif. Lucu juga ya sih sebetulnya ada si Sarno ini jadi badut 2 hari. Badut aku 2 hari kau. Nah, gimana rasanya dibales? Sekarang sadar kau ya Sarno ya, sadar. Bener tuh peribahasa, di atas langit masih ada langit. Kau punya mulut, orang juga punya mulut. Kau punya jari, orang juga punya jari. Udah dikasih tahu dari awal, jangan bawa-bawa aku ke urusan skincare. Sekarang aku ikut campur kan, baru mulai Sarno, baru mulai. Gara-gara kau nih, geng macan sirkus jadi puyeng ngadepin aku sekarang. Lah kau pasang-pasang muka orang sembarangan, ketak-ketik di akun-akun orang sembarangan. Gimana rasanya dibales? Baru 2 hari nih, baru 2 hari. Coba berulah apa lagi? Mau sampai berapa? Mau sampai berapa lama? Mau sampai asal 55 duduk? Ayo, let's go! Ini parah nih. Owner BL diperas sama Doktif, kata siapa? Jadi teman-teman, dari kemarin saat Bunda live itu banyak banget yang nanya Bunda tentang Doktif. Karena BL kan salah satu brand yang direview positif nih sama Doktif. Jadi banyak banget yang nanya, Bunda saat mau direview, Bunda bayar nggak? Dan setelah direview, Bunda diperas nggak sama Doktif? Teman-teman, Bunda udah bikin video ini entah berapa kali ya, untuk menegaskan bahwa Bunda tidak pernah bayar sama sekali ke Doktif dan Bunda tidak pernah diperas sama Doktif. Kalau misalnya ada brand owner yang mengalami, ya ada brand owner yang diperas sama Doktif, ya tinggal keluarkan aja bukti-buktinya untuk menuntut Doktif. Kalau Bunda di sini bicara sesuai dengan apa yang Bunda alami. Ya sekali lagi Bunda berani demi Allah, Bunda tidak membayar sedikit pun ke Doktif dan Bunda tidak diperas sama Doktif, bahkan Bunda tidak kenal sama Doktif. Sampai detik ini DM Bunda pun belum dibalas sama Doktif. Sampai detik ini Bunda pun belum bertemu sama Doktif. Qadarullah memang benar Allah pertemukan. Mungkin nanti Allah pertemukan dengan Doktif di waktu dan di tempat yang terbaik ya. Jadi Bunda nggak yang ngoyok pengen ketemu Doktif, biarlah Doktif tetap bekerja dengan independen ya. Walaupun qadarullah dipertemukan dengan Doktif, Bunda sih berdoanya bertemunya di waktu dan di tempat dan di situasi yang terbaik menurut Allah. Jadi teman-teman, sekali lagi Bunda tegaskan, Bunda tidak membayar sepeser pun dan Bunda tidak diperas sama sekali sama Doktif. Jadi kalau ada brand owner yang merasa diperas sama Doktif, ya tinggal dibuktikan aja kebenarannya, kan gitu aja ya. Doktif kan juga selalu bilang kalau memang saya peras ya keluarin aja buktinya seperti itu. Jadi buat owner yang mengalami hal itu ya silakan dibuktikan. Kalau aku bicara sesuai dengan yang aku alami gitu. Buat kalian yang kemarin tebakannya benar, beneran dong. Siapa? Baca Doktif. Demi Allah, ini chat 1 tahun yang lalu dan gue tuh bertahu karena gue tuh jarang banget buka-bukain DM karena kan ketumpuk-tumpuk esai. Lihat
nih ya, insya Allah bisa sembuh. Salam kenal, saya dengan dokter Amira. Ya Allah, gue tuh kayak merasakan kebaikan Doktif secara tidak langsung guys. Nih ya, gue bacain nih. Insya Allah bisa sembuh. Salam kenal, saya dengan dokter Amira. Saya sudah 15 tahun. Alhamdulillah ngurusin pasien begini dan bisa sembuh cepet kok. Asal nggak pakai skincare macem-macem. Saya akan bantu tanpa saya charge juga. Gila, sebaik itu. Padahal gue nggak kenal sama sekali sama Doktif, tapi dia tuh nawarin untuk nyembuhin jerawat gue tanpa mau di charge. Buat orang yang jahat sama Doktif tuh, lu bener-bener deh, gue aja yang nggak kenal aja tuh dia udah punya niatan baik sampai dia tuh nyantumin nomor WA-nya dia. Gue sensor dan nggak akan gue kasih tahu ke siapa-siapa. Dan gue tuh kayak, oh my god. Sekali lagi Masya Allah tabarakallah, salam kenal Doktif. Semoga niat baik Doktif itu dibalas berkali-kali lipat dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita tuh nggak jadi ketemu dan aku nggak jadi pasiennya Doktif, tapi kayak ya Allah itu tuh udah kayak secara nggak langsung tuh Doktif udah punya niatan baik buat aku gitu. Dan juga makasih banget Doktif, konten-konten Doktif itu tuh sangat-sangat berguna banget buat kita acne fighter untuk bisa memilih-milih skincare yang baik untuk kulit kita. Karena kan jujur li kita tuh kulitnya sensitif banget ya. Dengan konten-konten Doktif kita bisa milih-milih mana yang overclaim, mana yang enggak, dan mana yang ingredientnya tuh sesuai. Karena jujur li indikator aku itu tuh kalau udah di review sama Doktif, kalau udah dicek lab sama Doktif, itu aku akan beli. Jadi jujur li, buat kita acne fighter itu kita lebih percaya kontennya Doktif daripada lembaga pemerintahan itu. Jadi makasih banget sudah mewakili kita sebagai acne fighter dan jenis-jenis kulit sensitif lainnya untuk memilih skincare dengan melihat konten Doktif dulu, baru kita bisa beli. Nah Doktif, salam kenal. Udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Sekarang saya untuk pulang. Buktinya apa? Sabar, saya akan memberikan kamu pulang ketika kamu tidak bertanggung jawab. Ini nggak boleh ya guys. Doktif nggak boleh masuk ke dalam. Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Pulang ketika kamu tidak bertanggung jawab. Ini nggak boleh ya guys. Doktif nggak boleh masuk ke dalam. Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Nah ini nih contohnya belagunya si Samira ini. Giliran dia ngelaporin orang, pengen banget keadilan. Giliran dokter Andrea Situngkir udah melaporkan kau dan kau jadi tersangka. Lalai, mangkir terus mangkir. Sela ya, jangan mau kooperatif ya. Dia dulu suruh kooperatif di Medan, barulah kau boleh cuap-cuap, boleh keluar-keluar minta keadilan ya. Keadilan orang lain dulu kau penuhi, Samira. Simple, itu Sela itu bukan persekusi kau. Sela itu mau tahu kau beli skincare dia di mana, yang kau seenak udel mereview itu. Padahal baru keluar tuh dari BPOM, dilarang mereview. Kau bebel si Samira, bebel. Nah, sementara itu Besti, jika sebelumnya Fitri diduga sempat menyebut nama Kim Haut dalam video yang ia unggah, di mana diduga Kim memberikan informasi perihal dugaan brand yang membayar Doktif untuk jasa review produk, dan Doktif pun diduga menyebut nama Kim dalam video unggahannya, di mana ia diduga menyebut kalau Kim pernah memberikan informasi kepada Doktif tentang Fitri yang pernah meminta untuk kasusnya di stop di Jakarta Selatan pun kini dibantah oleh Kim. Melalui unggahan video yang beredar di sosial media, Kim pun memberikan klarifikasinya, di mana menurutnya wanita yang ia sebut Samira itu berbohong perihal informasi Fitri di Polres Jakarta Selatan. Diduga begitu murka dengan Doktif yang sebelumnya menyindir perihal dugaan kasus suami Fitri yang dikabarkan terlibat judi online. Fitri dalam unggahan TikToknya pun terlihat membahas perihal jasa review Samira diduga merupakan Doktif yang diduga memiliki tarif 200 hingga 500 juta. Dan gak cuma itu aja, Fitri pun terlihat mengunggah video yang menampilkan Zanzabella, di mana membahas perihal dugaan etika seorang dokter dari kacamatanya sebagai pasien. Namun, di sisi lain selebgram Galih pun terlihat dalam akun TikToknya yang menyindir seseorang yang tengah mengalihkan isu untuk suaminya yang diduga Galih dalam akun TikToknya adalah sindikat judi online. Untuk Nepos, ya, Doktif heran loh sama Nepos ini. Ngapain sih nyenggol-nyenggol Doktif? Suami kamu aja namanya lagi dipertaruhkan, kok kakak kamu bela-belain tuh. Ya, Nepos, suami kamu tuh
Yang judol-judolan itu kenapa nggak kamu belain? Belain aja, nggak usah ngurusin Doktif. Nanti kamu pergi ke Medan juga ya? Hah? Tanya tuh prosesnya Doktif sampai di mana. Ya, udah urusin aja, perbaikin nama suami kamu tuh. Ya kan? Tuh kan lagi dibahas tuh, Cencen itu siapa Cencen? Hah? Itu lagi dibahas tuh, judul begitu Cencen ya. Udah dibahas tuh. Nggak usah ngurus-ngurusin Doktif. Ngapain sih? Ntar habis itu nanti ke Medan. Lucu loh si Sarno ini, giliran orang ngomong yang ada faktanya, kau bilang itu penggirian opini dan hoax. Hoax dari mana Sarno? Yang aku share itu bukan chat Kim, itu chat-chat beberapa orang korban kau yang dikasih tarif antara 200 sampai 500 cenah ya, dengan syarat tetap katanya dicek lab, biar nggak ketahuan ya. Sarno, kebusukan itu lambat laut itu akan tercium ya, apalagi aku sekarang sudah bangkit ya. Kalau kau menggiring-giring opini dengan fitnah dan hoax karena buktinya memang nggak ada, tapi kalau urusan sindikat macan sirkus ini ada, lagian sudah terpampang ya, terpampang setiap minggu apa yang akan terungkap. Ngeri, lama-lama semakin ngeri. Pokoknya Sarno siapin jantung ya. Dikirimin sama netizen penggalan live-nya Samira yang bilang katanya gua pernah Teh Fitri minta tolong kasusnya di stop di Polres Jakarta Selatan. Demi Allah gue tidak pernah loh Samira ngomong ketemu sama Teh Fitri Jakarta Selatan. Itu udah lama banget gue bilang. Gue ketemu sama Teh Fitri, gue ngeliat Teh Fitri itu di Mabes, dan itu pun udah lama banget. Kenapa kok baru bahas sekarang? Kenapa? Gitu loh. Karena gini ya, dulu sebelum gue ketemu sama Teh Fitri, gue nyerang Teh Fitri, gue melakukan ujaran kebencian atas Teh Fitri, itu kan gue nggak tahu faktanya, apakah itu fakta ataukah itu fitnah. Yang gue tahu dari Yoke gue sampaikan lagi. Nah sekarang gue duduk bareng, udah pengakuan dosa sama Teh Fitri, lu pakai masak lagi bagian itu, biar apa? Biar gue berantem sama Teh Fitri. Lah sekarang gue juga dari mana? Mulut gue Samira, gue nggak pernah bilang loh lu meres brand. Jadi kalau misalnya orang nanya mana ada, gue bilang iya Samira meres brand, gue nggak pernah lo bilang kayak gitu. Gue hanya bilang sesuai fakta, lu kerja dibayar sama brand, mereview dan dapat bayaran. Salah, masa sih gue harus bersaksi lagi masalah itu? Gue ngeliat konten Bang Deddy Corbuzier yang membahas tentang kode etik profesi dokter. Gue jadi keingat, gue juga paham dengan itu. Karena bapak anak gue atau mantan suami gue itu dokter, dan kakak ipar gue dokter. Memang nggak di Indonesia ya, tapi gue paham bener itu berbeda sekali dengan yang terjadi sekarang. Miris untuk kondisi yang saat ini di dunia medis, para dokter saling berseteru di depan masyarakat, di mana mereka ini adalah pekerja kemanusiaan dan seluruh rakyat itu berpotensi menjadi pasien. Gue berpikir, apakah tidak ada pengawas daripada dokter-dokter yang memang melanggar kode etik ini? Seperti Samira, dia itu adalah orang yang paling berseteru dengan rakyat. Sampai-sampai ada statement dia yang ngatain Bu Elsa Sharif itu sakit, udah sakit kan, udah pasang ring kan, kayak gitu, kayak lu kayak nggak dokter gitu loh. Ini dari kacamata gue rakyat biasa yang mungkin juga gue adalah pasien dari dokter ya. Tapi situasi ini sangat berbeda dengan luar negeri. Dan masihlah beberapa dokter gue lihat masih kalem, tidak langsung adu argumen kepada rakyat biasa ya. Karena petugas kemanusiaan bagaimana mungkin melakukan hal-hal yang menyerempet, menerobos kemanusiaan gitu. Seperti lu ngata-ngatain orang gitu kan, melawan seluruh netizen gitu, kayak aneh menurut gue. Coba ini perlu perhatian juga ini dari majelis pengawas dokter atau apa, nggak ngerti gue ya. Coba kalian komentar dan ini lihat deh apa yang dikatakan Bang Deddy Corbuzier. Gue tersadar dan gue jadi iya gitu, aneh. Apa dengan Doktif pakai topeng gitu kayak Batman? Apa? Pernah nggak seumur hidup Anda lihat ada dokter yang bertopeng? Pernah? Saya nggak nyerang satu orang ya. Saya mau ngomongin tentang dokter. Sumpah lainnya, nih menarik nih. Ini sumpah dokter. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Itu ada di sumpah dokter. Teman sejawat saya sebagai saudara kandung. Kandung paling. Satu ngatain Suneo, bertopeng, berantem. Guys, hati-hati. Anak durhaka lagi mengalihkan isu kasus suaminya mengenai jujut online. Jadi buat kalian, kalau dia berusaha untuk mengalihkan isu, tanggepinlah dengan mentah-mentah. Kita tetap fokus sama suaminya yang gimana dia diduga sempat disebutkan dia adalah sindikat jujut on. Pokoknya kita kawal, jangan sampai kalian terkecohkan oleh dia yang berusaha menghantam sana, menghantam sini, menghantam situ. Tetap kalian harus fokus ke kasus yang diduga suaminya bermain sindikat jujut on.
Mau. Sementara itu, Besti diduga kerap disebut sindikat pemeras. Doktif yang terlihat tengah melakukan obrolan di sosial media terlihat bersama dengan Bella Sembiring membahas perihal 20M yang menurutnya angka tersebut ada lantaran diduga tidak akan mungkin bisa diberikan. Dan dalam video lainnya yang beredar di sosial media pun Doktif menanyakan nih perihal Kim yang kini ada di kubu Fitri Salhuteru dan menyarankan Kim selesaikan hutang-hutangnya. Di sisi lain, Fitri menyebut wanita yang bernama Samira yang diduga hanya playing victim dan diduga mulai panik karena mulai hubungin Kim. Sudah. Jadi dok, yang terjadi selama ini adalah 2 percobaan kepada dokter. Satu dengan menanyakan berapa dok, itu kan sebenarnya dulu kan adalah jawaban dari dokter, oh 20M misalkan. Tapi menyebutkan itu sengaja karena ya nggak bakalan mungkin. Nggak mungkin lah, itu kan mungkin lah. Diputar. Udah, Yang kedua, mereka datang membawa kresek, mungkin itu kresek atau apalah yang berisikan. Enggak gitu ceritanya. Sebelumnya mereka itu datang mau nitipin sesuatu, Doktif nggak ada di lokasi pada saat itu, nggak ada. Doktif maksudnya menitipkan? Mereka itu datang, Dok, kita sudah di depan rumah nih. Gitu. Siapa yang datang? Mereka, sepasang itu. RZ. Iya, DRG sama suaminya datang ke rumah. Nah di situ Doktif cukup marah sih sebenarnya, ngapain sih ke rumah orang tapi nggak ada izin, nggak ada apa. Gitu. Oh tidak janjian? Nggak ada janjian sama sekali. Nggak ada janjian. Baru terpecah kali ini ya dok ya. Oh berarti setelah Nah kan ini kan ada yang bilang nih, Mabel ada yang baca di Nepos bilang si Kim kalau Doktif memeras yang punya krem, katanya ada buktinya lah. Ini kan tuh Nepos bilang si Kim kalau Doktif memeras yang punya krem, katanya ada buktinya tuh. Tapi kan Doktif udah kontak sama nggak ada sama sekali Kim. Ya. Nggak ada. Enggak, udah kontak sama Kim. Udah, nggak ada. Tidak ada kan? Nah, Kim kenapa sayang? Doktif itu malah pengen ketemu Kim, Kimnya nggak berani ketemu sama Doktif. Oh, ada cerita. Kim itu pernah nunjukin foto. Pada saat itu ada Riko kalau nggak salah saksinya. Kan Doktif kan kalau ketemu harus ada saksi ya. Kalau nggak nanti fitnah. Ada saksinya Riko. Coba Riko suruh ngomong. Demi Allah dia berani. Jadi dia tuh ditunjukin foto Kim sama Nepos di omongnya Kim nih, itu nggak tahu ya bener apa enggaknya ya. Kim cerita, ini loh dok, kalau Nepos itu minta tolong sama Doktif, minta tolong, Kim minta tolong, si Nepos minta tolong sama Kim. Gimana sih ceritanya? Jadi si Kim itu cerita sama Doktif, di situ ada Riko. Dok tak tunjukin ya foto si Nepos itu minta maaf di Polres Jakarta Selatan. Ditunjukin guys fotonya guys. Foto di situ ada Kim, terus ada Nepos duduk di sofa, dia bilangnya itu di Jakarta Selatan. Ya, minta maaf supaya dilepasin kasus apa gitu, Doktif nggak tahu, lupa ceritanya. Dia cerita soal kasus apa gitu. Nah, terus dilihatin fotonya ada. Jadi pada saat si Kim cerita, si Nepos cerita baru kali itu ketemu, Doktif ketawa aja, itu bohong guys. Itu bohong. Terus yang foto di Jakarta Selatan itu antara Kim sama Nepos itu apa ceritanya? Hah? Nepos itu ceritanya gimana? Gitu. Well, si Sarno sibuk amat kau, WA Kim. Sarno, tenang dong, tenang. Mulai nih playing victim, bilang nggak ada kok kejahatan yang ditutupin. Sama pada saat kau juga me-WA atau men-DM korban pemerasan kau itu, begitu, di atas minta duit, di bawah cuci tangan. Udahlah Sarno, udah nggak berlaku ya, udah nggak berlaku upaya-upaya untuk kau itu terlihat benar, untuk kau itu terlihat pahlawan, udah nggak berlaku Sarno. Ada Fitri Salhuteru sekarang ya. Salam waras bersama Fitri Salhuteru. Jantung aman Sarno. Terus kalian masih percaya sama omongannya Kim? Jadi mau ketawa aja. Makanya kalau misalnya pos, kalau kamu mau nyerang Doktif melalui ceritanya Kim, laporin karena kamu gak akan punya bukti. Kim cuma ngomong doang, dia gak punya bukti sama sekali. Makanya Doktif dengan lantang bilang, ya, you have no proof at all, oke? Sarannya Doktif ya, ini pesannya dia sarannya Doktif Kim.
lebih baik kamu selesaikan dulu utang-utang kamu ya sayang ya. Itu aja, karena Doktif tahu sebenarnya kisah cuma Doktif nggak mau ngomong, ya Doktif nggak mau bongkar. Oke, jadi ya udah ya, kita kan nggak pernah ada masalah ya Kim. Banyak rahasia-rahasia kamu yang Doktif pegang, Doktif nggak bongkar. Ya, jadi jangan cari masalah. Oke, karena nepos itu malah bisa kena jebak nanti, malah bisa kena akibat dari kebohongannya kamu. Gitu, tenang dong nepos ya. Kalau kamu merasa Doktif rugikan atau kamu merasa Doktif berbuat suatu kejahatan atau kriminal, Mpok Lela buka 24 jam, laporkan kan gitu, sambil membawa owner brandnya, dibawa lah, karena dia harus memberikan kesaksian kan, ownernya bawa ya, masa kayak gitu diajarin. Untuk melaporkan Doktif tuh harus ada buktinya, owner brandnya kamu ajak, jangan omongan Kim akan menjebak kamu sendiri tuh ya. Ngapain? Dengan para FS sini kalau berani. Kemarin kan Doktif usir dia pada saat dia ke Polsek Pulau Gadung, malah berani dia. Yap Besti, kalau dari Ani sih semoga semua bisa menyelesaikan masalahnya. Dan untuk skincare mungkin kalau pendapat Ani ya, biar gak ada peras-memeras, para owner skincare yakin aja dengan produknya baik-baik aja dan jangan nipu. Jadi kalau emang ada dugaan pemerasan langsung ditolak aja, tolak mentah-mentah kalau perlu, jangan mau diperas. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani